Sering gak sih kalian melakukan pembelian terhadap suatu barang ataupun menggunakan suatu jasa? Apakah kalian tahu proses-proses apa yang dilakukan sebelumnya agar barang tersebut bisa sampai di tangan kalian? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Teona Griselda. Kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Contohnya seperti tukang salon, tukang pijat, atau mengolah makanan, mengolah produk-produk, dan lain sebagainya. Ada 4 faktor dalam produksi. Yang pertama yaitu faktor alam, yang dimana semua kekayaan alam ini digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada faktor tenaga kerja, yang dimana untuk mengelola suatu barang ataupun jasa diperlukan tenaga kerja. Yang ketiga ada faktor keahlian. Faktor tersebut sangat penting untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Faktor terakhir yaitu faktor modal, yang dimana dalam memproduksi sesuatu kita memerlukan mesin-mesin pengangkut. Mesin-mesin tersebut merupakan faktor produksi modal. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh-contohnya seperti penjualan barang-barang di toko kelontong, penjualan sembako, penjualan mobil melalui dealer-dealer, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yang paling sering kita lakukan adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti kita jajan, ketika jajan kita akan mengonsumsi jajanan tersebut, ataupun ketika kita menggunakan suatu jasa salon untuk mempercantik diri dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional diterapkan oleh masyarakat tradisional, yang dimana dalam sistem ekonomi tersebut hanya sedikit dalam menggunakan modal, belum mengenal pembagian kerja, masih terikat tradisi, dan pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Sistem ekonomi yang kedua ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, peran masyarakat dominan. Jadi tugas pemerintah itu hanya mengawasi. Hak individu diakui sehingga masyarakat bebas berinovasi dan menghasilkan barang berkualitas. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando di mana peran pemerintah dominan. Artinya segala sesuatu diatur oleh negara. Pada sistem ekonomi tersebut tidak terjadi persaingan bisnis, perekonomian cenderung stabil, pertumbuhan ekonomi lambat, dan masyarakat hanya melakukan perintah dari pemerintah. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran di mana pemerintah melakukan pengendalian ekonomi dan masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi.
Sekian dari materi mengenai kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi. Terima kasih.